Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Pranata dari kelas 11 IP1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kelompok sosial. Kelompok sosial merupakan sekumpulan individu dengan karakteristik tertentu dan kesamaan identitas yang saling berinteraksi bersama serta memiliki kesadaran kolektif sebagai satu kesatuan. Materi yang akan kita bahas ada 4. Yang satu, ciri-ciri dan dasar terbentuknya kelompok sosial. Kedua, faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Yang ketiga, klasifikasi kelompok sosial. Yang keempat, perkembangan kelompok sosial. Yang pertama, ciri-ciri kelompok sosial. Tiap anggota kelompok sosial merasa memiliki kepentingan yang sama dan mempertahankan nilai-nilai hidup yang sama. Kedua, tiap anggota kelompok sosial memiliki peran-peran yang berbeda. Tiga, kelompok sosial adalah satu kesatuan dan yang nyata dan dapat dikenal dan dapat dibedakan kelompok sosialnya. Yang keempat, tiap kelompok sosial memiliki struktur sosial karena terdiri dari individu yang saling terkait satu sama lain berdasar status dan perannya. Yang kelima, tiap kelompok sosial memiliki norma-norma kelakuan yang mengatur para anggota. Yang kedua, dasar terbentuknya kelompok sosial. Suatu kelompok sosial dapat terbentuk apabila terdapat sedikitnya 2 orang anggota atau diat yang saling berinteraksi dan mengaruhi. Kemudian, dia terdiri dari 3 orang yang saling berinteraksi. Ketika besarnya anggota kelompok meningkat, jumlah kemungkinan hubungan juga meningkat. Yang ketiga, faktor pendorong dinamika kelompok sosial. Dinamika kelompok sosial dapat menimbulkan konflik apabila terjadi kestabilan dalam kelompok sosial tersebut, terutama dalam masyarakat yang multikultural. 1. Faktor pendorong dari luar kelompok atau ekstern. A. Perubahan situasi sosial. Adanya perubahan situasi sosial seperti pemekaran sebuah wilayah, masuknya industri ke daerah-daerah pedesaan, dan adanya penemuan-penemuan baru dapat mendorong perkembangan suatu kelompok sosial. 2. Perubahan situasi ekonomi. Perubahan situasi ekonomi dapat menyebabkan suatu kelompok sosial berkembang. 3. Perubahan situasi politik. Perubahan situasi politik seperti pergantian elit kekuasaan atau perubahan kebijaksanaan yang dilakukan elit kekuasaan dapat menyebabkan perkembangan kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Kedua, faktor pendorong dalam internal. 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. Konflik yang terjadi dalam kelompok dapat menyebabkan keretangan dan berubahnya pola hubungan sosial. Misalnya seorang yang merasa termasuk ke dalam in-group suatu kelompok sosial. Kedua, adanya perbedaan kepentingan. Ketika dalam suatu kelompok sosial terdapat perbedaan kepentingan, maka langsungan kelompok tersebut dapat terpecah. 3. Adanya perbedaan paham. Perbedaan paham di antara anggota kelompok sosial dapat mengaruhi kelompok sosial secara keseluruhan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap keberadaan suatu kelompok sosial. Klasifikasi kelompok sosial. 1. Klasifikasi menurut cara terbentuknya. Kerumunan, kerumunan panik, kerumunan penonton, dan lain-lain. Publik terbentuk karena adanya perhatian yang disatukan oleh alat komunikasi media. Massa mempunyai sikap yang kurang kritis dan mudah dipengaruhi oleh aktor dari massa tersebut. Sifatnya sementara dan biasa disebut dengan halayak umum atau halayak ramai. P. Kelompok nyata. Kelompok statis, tidak adanya perencanaan dan terorganisasi dalam wadah tertentu. Tidak adanya interaksi, tidak adanya kesadaran kelompok dan kehadiran secara konstan. Kelompok sosial menjadi ikatan emosional yang menimbulkan kesadaran kolektif bagi para anggotanya. 2. Klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. Paguyuban atau Gemeinskap. Anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. Pertembayan atau Gesellschaft. Anggotanya memiliki ikatan lahir yang pokok untuk jangka waktu yang pendek. 3. Klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. Kelompok primer. Hubungan antar anggotanya saling mengenal dan sifatnya informal, seperti sahabat atau keluarga. Kelompok sekunder. Hubungan antar anggotanya formal, impersonal, dan berdasarkan asas manfaat seperti ikatan
alumni, dan lain-lain. Keempat, klasifikasi pencapaian tujuan. Kelompok formal memiliki aturan tegas dibuat dengan sengaja oleh para anggotanya untuk mengatur hubungan antar anggota. Kelompok sosial terbentuknya karena adanya pertemuan yang berulang dan memiliki kepentingan yang sama. Kelima, klasifikasi menurut sudut pandang individu. Outgroup ditandai dengan sikap antipatis sehingga dapat menjadi dasar munculnya sikap etnosentris. In-group, kelompok sosial yang menjadi tempat individu untuk mengidentifikasi dirinya. Klasifikasi menurut pandangan Merton. 1. Membership group, kelompok sosial yang dimana setiap orang secara fisik menjadi anggota dari kelompok tersebut. Kedua, reference group, kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seorang yang bukan anggota suatu kelompok untuk membentuk pribadi dan perilaku suatu sesuai kelompok yang dijadikan acuan. Keanggotaan dalam suatu kelompok bukan berarti seorang akan menjadi kelompoknya sebagai acuan dan dalam cara bersikap, cara menilai, ataupun cara bertindak. Perkembangan kelompok sosial dalam masyarakat multikultural. Keberagaman suku bangsa dan kebudayaan di Indonesia berpengaruh terhadap sistem dan struktur sosial. Karena itu, dalam masyarakat Indonesia terdapat macam-macam kelompok sosial berdasarkan kriteria tertentu, seperti kelompok sosial yang terbentuk karena kepentingan etnis atau suku bangsa, kelompok sosial karena kepentingan agama atau karena kepentingan profesi. Disebut perkembangan kelompok sosial itu terjadi melalui dua proses, yaitu proses yang bersifat alami dan disengaja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.